Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Usmila SPD, CGP Angkatan 6 Aceh Singkil. Aksi nyata budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah masih dirasa kurang penerapannya di lingkungan sekolah, khususnya pada peserta didik. Tujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah tempat belajar. Budaya positif seperti keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan lain-lain. Keyakinan kelas, contoh melaksanakan tata tertib sekolah. Posisi kontrol ada 5, penghukum, segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Pendukung, ada kepala sekolah, guru BK, rekan sejawat orang tua, peserta didik. Hasil aksi nyata, siswa terbiasa melakukan kesepakatan kelas tanpa terpaksa dan menjadi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Masih sehat dan semangat? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini memang sudah menjadi agenda pada waktu yang lalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami. Di sini kami sebagai CGP Angkatan 6 Aceh Singkil dengan tujuan mendesiminasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, terima kasih sekali Bapak Ibu, hormat saya kepada rekan-rekan sekalian. Langsung saja, jadi tujuan kami seperti yang sudah dilihat di sini, maksud kami bukan menggurui Bapak Ibu sekalian, namun di sini adalah salah satu amanah kepada kami mengenai pengetahuan pendidikan kami di CGP ini agar bisa berbagi. Ya, jadi di sini tidak ada maksud melampaui Bapak Ibu. Mungkin ada rekan-rekan yang lebih senior dan lebih banyak ilmunya lagi. Namun di sini apa yang kami dapatkan di CGP ini akan kita share atau berbagi dengan Bapak Ibu. Baiklah, di sini ada istilah budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke sana, di sini perkenalkan fasilitator kami adalah Ibu Ernia Devita MPD dan sebagai pendamping kami adalah Bapak Ridwan Tinambunan SPD. Baik, perlu diketahui istilah budaya positif di sini merupakan perwujudan dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini bisa kita lihat Bapak Ibu, ya, seperti yang pertama kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kemudian ada nanti posisi kontrol kita sebagai guru yang terdapat 5. Kemudian ada nanti yang istilahnya segitiga restitusi. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk yang pertama itu ada namanya keyakinan kelas. Ini sangat menjadi dasar guna
keyakinan kelas ini penting sekali Bapak Ibu. Di awal pertama masuk pembelajaran itu kita perlu membuat kesepakatan kelas. Kenapa? Ini sangat besar atau bermakna tujuannya. Tercapainya tujuan kita sebagai guru bidang studi untuk mewujudkan pencapaian dari pembelajaran yang nanti kita terapkan. Disinilah perlu kita tanamkan. Apa itu keyakinan kelas? Seperti misalnya membuat kesepakatan ini tidak disentralkan kepada guru, tetapi diberikan kepada siswa. Dengan cara bisa saja Bapak Ibu menyebarkan instrumen atau melakukan survei, anak diberi kesempatan apa-apa saja nantinya yang akan berlaku di kelas. Jadi sistemnya tidak paksaan. Ketika mereka melakukan pelanggaran, kita hanya tinggal melihat keyakinan yang sudah memang kita sepakati di awal. Makanya kesepakatan ini setelah kita ambil poin-poin yang sudah difinalkan, diterima, boleh ditempel di satu titik. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita tinggal mengingatkan atau menunjukkan. Jadi ada poin-poin. Misal, 1, ketika itu masuk, kalian sudah masuk. Itu bisa kita buat. 2, ketika guru melakukan pembelajaran, tidak ada yang ketawa-ketawa atau bermain, bersenda gurau, tidak punya etika. Itu bisa dituliskan menjadi kesepakatan kelas. Iya, kemudian sepakat ruang kelas harus bersih. Jadi ketika ada yang melakukan mengotori sembarangan ruangan kelas sudah diatur, ada yang mengecoh, itu bisa kita arahkan. Jadi keyakinan ini artinya lahir dari hati, disepakati bersama tanpa paksaan. Jadi itu suatu proses pendewasaan atau proses menanamkan jiwa kepada siswa untuk bertanggung jawab, karena di awal sudah disampaikan. Baik, untuk yang selanjutnya ada istilah posisi kontrol. Bapak Ibu, selama ini posisi ketika ditanya posisi kontrol, Ibu tahu maksud posisi kontrol di sini? Contoh, ketika seorang siswa melakukan pelanggaran, ya, contoh yang sudah sering terlambat atau sering sekali tidak mengerjakan tugas. Kita biasanya, saya sendiri ya Bapak Ibu, dengan masuk ke guru penggerak ini, saya sadar bahwa kita jangan memposisikan kita penghakim atau penghukum yang bisa memutuskan tanpa mengetahui apa sebab latar belakang anak ini bisa seperti ini. Contoh, terlambat, kita tidak tahu bagaimana situasi keadaan dia, itu perlu didekati. Nah, jadi tidak bisa memvonis atau menghukum. Ketika kita menghadapi kasus seperti ini, dia sering terlambat, tanpa bertanya kita menghukum. Ini pernah saya lakukan ya Pak Ibu, tanpa bertanya saya suruh push up seperti itu, saya suruh langsung langsung hukuman tanpa tahu apa sebabnya. Jadi posisi kontrol ini ada namanya posisi sebagai penghukum, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau. Nah, posisi yang paling diharapkan di sini adalah sebagai manajer. Diharapkan kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi jangan, apalagi yang sebagai penghukum itu tidak boleh. Sebagai teman juga tidak boleh kita, Bu. Kita tidak boleh sebagai teman. Nanti ada saatnya anak ini melampaui batas, karena kita dianggap sebagai teman, tidak pada tempatnya dia memperlakukan kita seperti kawannya. Jadi posisi yang betul adalah sebagai manajer. Kita mengarahkan dia untuk sadar kesalahannya dan bisa berubah dari diri dia sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan bisa direplikasikan ke sekolah kita nanti, atau khususnya bagi saya.
itu ada 5 posisi kontrol buruk tadi. Pertama, tidak boleh sebagai penghukum, sebagai teman, mabuk. Saya mungkin agak kurang. Yang ketiganya apa itu? Ketiga dan keempatnya itu karena ada 5 posisi. Jadi ada sebagai pemantau ya. Ya. Ya, ada sebagai pemantau. Oke, demikian mungkin ya ada baiklah, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Guru. Di kesempatan waktu kita akan sambung lagi dengan modul kami yang berikutnya. Kalau ini adalah modul 1, nanti kita akan ketemu lagi di modul 2. Terima kasih. Mungkin di sana sini ada yang tidak sesuai atau silap kata, mohon maaf Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.